Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Wulandari Omnif, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pertimbangan Turki dalam menyetujui kerjasama EU-Turki Statement 2016, penanggulangan pengungsi dan irregular migrants di Eropa. Masuk ke latar belakang, krisis pengungsi Suriah membuat Eropa ikut terdampak menjadi destinasi pengungsi dan irregular migrants. Pada tahun 2014, sebanyak 1,3 juta pengungsi masuk ke Eropa. Selain itu, sekitar 800.000 orang juga masuk ke Eropa secara ilegal. Rute terdekat menuju Eropa adalah dengan menyeberangi Laut Ege dari Turki. Menanggapi hal tersebut, tahun 2016 Uni Eropa dan Turki bekerjasama mencegah kedatangan irregular migrants ke Eropa. Turki menyetujui kerjasama ini meskipun negaranya adalah penampung pengungsi terbesar. Adapun juga terdapat perbedaan dengan sikap Turki yang mengkhawatirkan posisinya dan ingin bekerja sama pada perjanjian sebelumnya, yakni EU-Turki Readmission Agreement tahun 2011. Keputusan ini juga kurang sesuai dengan keinginan masyarakat yang ingin pemerintah lebih tegas terhadap pengungsi. Maka pertanyaan penelitian penulis adalah apa pertimbangan Turki dalam menyetujui kerjasama EU-Turki Statement pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Turki dalam menyetujui kerjasama EU-Turki Statement tahun 2016. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan pada 5 artikel jurnal berikut. Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah National Security Policy Conceptual Framework, yakni konsep yang menerangkan perilaku negara, lebih tepatnya mengenai apa saja yang berkontribusi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan negara yang berujung pada dihasilkannya suatu kebijakan luar negeri. Dalam konsep oleh Viotti dan Kauppi ini dijelaskan bahwa terdapat 4 hal yang dipikirkan pembuat kebijakan, yakni kepentingan dan tujuan, peluang, ancaman, dan kapasitas. Peluang dan tujuan negara biasanya berkutat seputar politik, ekonomi, dan nilai-nilai. Kemudian, kebijakan luar negeri tidak dimunculkan begitu saja oleh pembuat kebijakan hanya karena dasar kepentingan dan tujuan, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya ancaman ataupun peluang dari sistem global. Adapun kapabilitas negara dapat dilihat dari berbagai segi, seperti politik, sosial budaya, ekonomi, dan geografis, ataupun kapabilitas militer. Selanjutnya, mengenai metodologi penelitian, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dibatasi dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Turki, dengan unit eksplanasinya adalah pertimbangan Turki dalam menyetujui EU-Turki Statement 2016. Adapun level analisis dalam penelitian ini adalah negara. Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun dalam teknik menganalisis data, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengoperasikan konsep. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini. Pada bab 1, pendahuluan. Pada bab 2, penjelasan kebijakan Turki terkait pengungsi dan irregular migrants. Pada bab 3, penjelasan mengenai kerjasama EU-Turki Statement. Pada bab 4, berisi analisis pertimbangan Turki dalam menyetujui kerjasama EU-Turki Statement. Kemudian ditutup pada bab 5 dengan kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 2, berisi kebijakan Turki terkait pengungsi dan irregular migrants. Awal mula krisis pengungsi Suriah. Gejolak di Suriah dipantik penangkapan sejumlah remaja atas coretan grafiti. Penangkapan tersebut menuai protes dari keluarga dan masyarakat, akan tetapi hal ini direspons terlalu berlebihan oleh pemerintah yang membuat demonstrasi meluas. Adanya pihak eksternal yang membackup baik untuk rezim Bashar al-Assad maupun kelompok oposisi menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengancam keselamatan warga sipil. Akibatnya, sejumlah besar masyarakat memilih pindah ke tempat yang lebih aman, bahkan mengungsi ke negara lain. Berikut ini terlihat perubahan signifikan dalam 1 tahun di mana Suriah menjadi penghasil pengungsi terbesar keempat di tahun 2012, padahal setahun sebelumnya Suriah masih aktif menampung pengungsi. Pembahasan selanjutnya berisi kebijakan Turki terhadap pengungsi. Turki meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dengan memberlakukan pembatasan geografis, sehingga mereka hanya memberikan perlindungan sesuai standar internasional kepada orang-orang yang mengungsi sebagai akibat dari fenomena yang terjadi di Eropa. Adapun pengungsi non-Eropa di Turki, jenis perlindungannya adalah kondisional, di mana mereka hanya tinggal untuk sementara sampai ditransfer ke negara ketiga. Saat itu, jumlah pengungsi hanya sekitar ribuan saja. Sejak konflik di Suriah, Turki menerapkan kebijakan pintu terbuka dan menerima pengungsi tanpa visa. Untuk mengkoordinir
Di lapangan dan membangun kamp pengungsian, Turki lantas menunjuk AFAD, yaitu instansi pemerintah yang menangani kebencanaan. Pada tahun 2014, Turki membuat regulasi LVIP yang mengatur perizinan bagi orang asing dan menerangkan soal pengungsi, jenis perlindungannya, dan irregular migration juga. Turki juga kemudian berkebijakan membentuk DGMM, yakni instansi baru yang khusus menangani pengungsi dengan kebijakan migrasinya. Setelah mengambil alih tanggung jawab dari AFAD, DGMM juga menempatkan perwakilan di provinsi untuk mempermudah pendataan. Turki juga mulai menindaklanjuti dari aspek legalitas pengungsi dan kemudian mengeluarkan regulasi temporary protection untuk status pengungsi Suriah agar mereka dapat mengakses layanan publik dan bantuan lainnya. Adapun untuk di perbatasan, Turki melakukan penutupan berkala dan membatasi kelonggaran sebelumnya seiring adanya gerakan masyarakat Kurdi Suriah dan ekspansi kekuatan ISIS di perbatasan Turki pada tahun 2014 dan 2015. Di tahun 2016, Turki juga membangun dinding perbatasan untuk menanggulangi irregular migrants yang menyelundup ke Turki. Selain itu, diberlakukan kembali persyaratan visa bagi warga Suriah yang datang dari negara lain. Selain kebijakan mandiri, Turki juga terlibat membantu Uni Eropa menanggulangi pengungsi dan irregular migrants. Pada tahun 2011, Turki dan Uni Eropa menyepakati Readmission Agreement. Perjanjian ini berisi pemulangan irregular migrants di Eropa ke negara transit sebelumnya, yaitu Turki. Perjanjian ini diinisiasi sejak tahun 2003, akan tetapi negosiasinya berjalan alot karena kekhawatiran jumlah yang harus diterima Turki, mengingat Turki adalah negara yang sering dijadikan transit. Setelah 4 putaran dan pembekuan negosiasi, akhirnya pada tahun 2011 kedua pihak sepakat setelah Uni Eropa menjanjikan dialog visa dan menyetujui syarat dari Turki yang ingin readmission terlebih dahulu dengan negara asal pengungsi. Meski demikian, kesepakatan ini gagal dan Turki tidak pernah memulai implementasi readmission agreement dengan Uni Eropa karena tidak ada kejelasan bahwa liberalisasi visa benar-benar akan dipenuhi oleh Uni Eropa. Pada tahun 2015, kemudian kerjasama kembali dilakukan antara kedua pihak. Dihasilkan Joint Action Plan untuk mencegah penyeberangan ilegal ke Uni Eropa. Penyelenggaraan ini dilakukan dengan penyebaran informasi dan juga peningkatan kapasitas otoritas perbatasan. Kerjasama ini cukup sukses, di mana jumlah penyeberangan ilegal makin turun hingga setengahnya hanya dalam hitungan bulan. Bab 3 mengenai kerjasama berikutnya, yakni EU-Turkey Statement di tahun 2016. Berikut ini adalah poin perjanjian EU-Turkey Statement 2016. Adapun secara garis besar isinya adalah pemulangan kembali irregular migrants di Eropa ke Turki. Uni Eropa akan memproses masuk pengungsi Suriah di Turki secara resmi, sedangkan Turki bertugas untuk menekan angka penyeberangan ilegal dari Turki ke Uni Eropa. Masuk ke pembahasan implementasi kesepakatan. Kesepakatan ini melibatkan berbagai sumber daya manusia dan hasilnya jumlah irregular migrants turun drastis secara konsisten. Hasilnya, sepanjang tahun 2017, jumlah orang yang menyeberang ilegal dari Laut Ege adalah sekitar 30.000 orang atau 30 kali lipat lebih sedikit daripada tahun 2015 yang mencapai 850.000 orang. Adapun respons dari publik domestik, masyarakat hanya 20% saja yang menanggapi positif kerjasama ini, dan lebih dari setengah dari masyarakat mengharapkan pemerintah Turki agar menghentikan arus masuk pengungsi ke Turki. Adapun dari lingkungan internasional, kerjasama ini mendapatkan kritikan dari organisasi kemanusiaan karena dianggap tidak memperhatikan aspek pengungsi. Selanjutnya, bab 4, pertimbangan Turki dalam menyetujui kerjasama EU-Turkey Statement 2016. Pada pertimbangan kepentingan, Turki memiliki kepentingan pertama, yaitu mengupayakan negosiasi aksesi keanggotaan dan liberalisasi visa. Pemerintah Turki pada dasarnya masih menjadikan keanggotaan sebagai prioritas mereka karena meyakini dirinya adalah bagian dari Eropa serta memiliki peran signifikan dalam keamanan kawasan Eropa. Adapun kesetujuan ini juga selaras dengan konstitusi mereka pada bab 1, yakni berkaitan dengan mengatasi hambatan politik, ekonomi, dan sosial yang membatasi kehidupan warga negara Turki. Akan tetapi, tujuan ini tidak untuk dicapai dalam jangka pendek, sebagaimana partai pemerintah saat ini cenderung menjadikan wacana aksesi sebagai alat politik. Selanjutnya, bantuan asistensi bagi negara kandidat, yaitu Turki, sangat menguntungkan bagi Turki, di mana Turki mendominasi hampir setengah dari anggarannya.
sehingga upaya untuk aksesi ini mendatangkan keuntungan bagi Turki. Selanjutnya, kepentingan Turki adalah terkait bantuan finansial FRIT, di mana kerjasama ini mendanai sebesar 6 miliar euro atau setara dengan 7 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengungsi di Turki. Dan distribusi bantuan ini ternyata 5 kali lebih cepat dari bantuan asistensi negara kandidat, sehingga program lebih cepat terlaksana karena birokrasinya yang lebih efisien. Pertimbangan Turki berikutnya adalah terkait peluang, di mana EU-Turki Statement membuka ruang bagi Turki untuk menaikkan posisi tawar. Tindak tanduk manajemen pengungsi dan irregular migrants oleh pemerintah Turki menjadi krusial dampaknya bagi Uni Eropa. Maka Turki bukan lagi sebatas negara kandidat tanpa kepastian, akan tetapi muncul menjadi mitra strategis dan efisien yang paling dibutuhkan Uni Eropa jika Uni Eropa ingin mengendalikan arus perpindahan orang ke kawasannya. Selain itu, adanya jumlah pengungsi yang masif di Turki dan elit politiknya yang menyadari signifikansi posisi geografis Turki mengakibatkan Turki juga cenderung menggunakan strategi ancaman dalam mengupayakan peluangnya ini. Selanjutnya adalah pertimbangan Turki terkait kapabilitasnya menghadapi situasi akibat krisis pengungsi selama ini. Pemerintah Turki telah melakukan kolaborasi antar instansi pemerintahnya dan sudah mulai menyiapkan rencana untuk jangka panjang bagi komunitas pengungsi. Adapun kapabilitas Turki dari sosial budaya juga cukup baik untuk terus menyerap pengungsi karena situasi masih kondusif, disebabkan perubahan pandangan terhadap pengungsi di masyarakat tidak sampai mengakibatkan perubahan dalam tatanan masyarakat secara ekstrim, di mana masyarakat masih harmonis dan kohesivitas masih terjaga. Secara ekonomi pun, Turki termasuk ke dalam negara berperekonomian yang cukup kuat dan juga dapat mengantisipasi krisis ekonomi dengan lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang termasuk ke dalam negara-negara Uni Eropa. Masuk ke bab 5 kesimpulan, akhirnya keputusan Turki dalam kerjasama EU-Turki Statement adalah diambil dengan mempertimbangkan 3 hal, yakni kepentingan dan tujuan, peluang, dan kapabilitas. Kepentingan dan tujuan yang Turki miliki dalam kerjasama ini adalah aksesi keanggotaan, liberalisasi visa, dan FRIT atau bantuan dana, dan melalui kerjasama ini terbuka peluang untuk Turki untuk menaikkan posisi tawar mereka. Turki juga mempertimbangkan kapabilitas yang dimilikinya terkait keberadaan pengungsi di negaranya, di mana adanya kolaborasi antar instansi, kondisi masyarakat yang kohesif dan cukup stabil untuk terus menyerap pengungsi, dan perekonomian Turki yang bertumbuh dan cukup adaptif saat krisis, menghasilkan Turki akhirnya mengambil keputusan untuk menyetujui kerjasama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.